Oke, kita ketemu lagi teman-teman semua ya. Di kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat game Flappy Bird ya. Tentunya dengan mengimplementasikan konsep conditional ya atau pengecekan kondisi menggunakan if, then, else. Oke, mari kita lihat lagi nanti game itu akan seperti apa sih. Nah, game seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini ada sebuah burung yang apabila kita menekan tombol spacebar, maka burung itu akan naik ke atas gitu teman-teman. Tapi apabila spacebarnya kita lepas, dia akan turun. Gitu ya. Jadi tugas kita adalah dalam game ini em, berupaya agar si burung tersebut tidak menyentuh gedung ya yang ada di hadapannya dengan cara atau dengan cara menghindari gedung tersebut ya dengan cara mengendalikan burung tersebut agar bergerak ke atas dan ke bawah dengan menggunakan tombol spacebar pada mouse. Oke. Yang terjadi jika burung ini menabrak, nah maka gamenya berhenti dan selesai. Ya, seperti itu. Sesimpel itu. Oke, kita kembali lagi ke menu sini. Ini teman-teman yang terpenting dalam pembuatan game ini adalah teman-teman memahami bagaimana cara menerapkan conditional if statement atau pengecekan kondisi agar eh, burung tersebut bisa kita kendalikan ketika kita menekan tombol spacebar. Jadi, if tombol spacebar dalam keadaan tertekan, maka burungnya ke atas. Jika kondisinya true, burungnya naik ke atas. Sedangkan jika kondisinya false, maka burungnya ke bawah. Gitu ya. Nah, oke, kita akan membuat sebuah project baru, ya. Kita akan memulainya dari from from beginning from scratch gitu ya. Oke, kita buka di sini di My Stuff. Kita klik My Stuff-nya, lalu kita tekan tombol New Project. Oke, project barunya sudah terbuka. Kita akan memulai dengan cara mempersiapkan sprite-nya terlebih dahulu. Ya, kita hapus dulu kucingnya. Lalu kita pilih di sini teman-teman objek yang akan kita jadikan sebagai burung ada di animals. Lalu kita pilih burungnya. Scroll ke bawah, scroll ke bawah. Nah ini ya, namanya adalah parrot. Oke, nah ini mungkin burungnya agak terlalu besar ya teman-teman. Kita bisa atur ukurannya di sini teman-teman. Di bagian size ini ya kita misalkan atur agar size-nya menjadi setengahnya 50 gitu ya kira-kira. Nah, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, kita ingin mempunyai sebuah background ya atau backdrop ya yang akan kita jadikan sebagai backdrop seperti ini. Nah, gedungnya mana? Gedungnya nanti aja kita pikirin. Nah, sekarang tahapan yang pertama kita ingin membuat agar burung tersebut bisa bergerak naik turun sesuai dengan uh, perintah yang kita berikan pada tombol spacebar pada keyboard. Itu ya langkahnya, tahapan-tahapannya gitu. Jadi kita bertahap. Oke, apa yang harus kita lakukan teman-teman pertama kali? Selalu kita menggunakan event bernama when flag click. Ya, karena semua blok program biasanya, walaupun nggak selalu ya, biasanya akan dimulai dengan mendeteksi apakah terjadi eh, aksi menekan tombol start pada stage ini gitu ya. Nah, sekarang berikutnya apa yang harus kita lakukan? Kita ingin memeriksa apakah ada aksi menekan tombol spacebar pada keyboard. Ya. Jadi ketika game ini dijalankan, yaitu kita menekan tombol start ini, di setiap detiknya, ya, di setiap detiknya ketika game itu berjalan, game ini harus mengecek apakah ada penekanan tombol spacebar nggak ya. Gitu. Jika ada maka dia akan ke atas, jika enggak dia ke bawah. Gitu. Jadi proses pengecekan tombol spacebar itu ditekan atau tidak itu harus dilakukan setiap saat, dilakukan berulang-ulang. Ya. Nah, kata kuncinya adalah berulang-ulang setiap saat. Maka kita harus menggunakan blok apa teman-teman? Kalau kita ingin melakukan kegiatan berulang-ulang, kita akan menggunakan blok bernama
forever. Ya, artinya semua aktivitas atau semua statement yang akan kita berikan di dalam kita berikan kepada game ini itu akan terjadi berulang-ulang. Nah, setelah itu barulah kita melakukan sebuah pengecekan apakah terjadi penekanan pada tombol spacebar. Nah, itu menggunakan conditional statement. Masih ingat di manakah blok conditional statement? Ada di bagian control, lalu di bagian if then else. Nah, if then else-nya itu kita letakkan di mana, teman-teman? Apakah di sini? Enggak ya, nggak bisa. Kita harus letakkan dia di dalam forever agar pengecekannya dilakukan setiap saat. Kalau kita letakkan di luar sini, maka pengecekannya tidak akan dilakukan setiap saat. Maka kita harus letakkan di dalamnya. Nah, di sini ada ruang pengecekan yang simbolnya diamond. Jadi apa yang harus kita lakukan? Mencari simbol yang tepat untuk pengecekan tombol spacebar. Nah, kita cari ya ada di mana. Nah, simbol diamond itu ada di dua tempat, teman-teman. Kita bisa dapatkan dia di bagian operator, ya. Di sini kita lihat secara singkat nggak ada yang berhubungan dengan spacebar ya. Dan di tempat yang lain adalah di bagian sensing, teman-teman. Nah, di sini ada juga yang diamond seperti ini. Nah, kita bisa melihat di sini ada sebuah uh, blok bernama key space press. Nah, inilah yang akan kita gunakan. Space adalah space bar. Jadi, jika katakan di sini ya, jika terdapat aksi menekan tombol space bar, jika true maka kita lakukan di bagian sini, jika false maka kita lakukan di bagian sini. Jadi, ketika memang terdeteksi adanya aksi menekan tombol pada spacebar, maka statement-statement yang berhubungan dengan perintah spacebar itu kita letakkan di sini, teman-teman, di bagian blok true-nya. Tapi jika tidak, di bagian blok false-nya. Nah, sekarang kita pikirkan logiknya. Ya, ketika bernilai true, apa yang harus kita lakukan terhadap burung ini? Ketika bernilai true, kita ingin burungnya ke atas. Artinya ketika terjadi penekanan tombol spacebar, kita ingin burungnya ke atas. Dan ketika kondisinya bernilai false, kita ingin burungnya ke bawah. Jadi sebetulnya hanya ada dua pekerjaan di sini, teman-teman. Menggerakkan burung ke atas atau ke bawah. Nah, pergerakan tersebut ada di mana? Untuk mengimplementasikan pergerakan tersebut. Kita tahu bahwa semua pergerakan itu diatur di dalam sebuah type motion. Nah, di sini ada blok-bloknya. Nah, sekarang kita pikirkan lagi. Pergerakan yang kita inginkan itu ke atas bawah, bukan kanan kiri. Selama ini mungkin kita pernah ya mencoba melakukan animasi ke kanan ke kiri itu menggunakan X ya. Nah, sekarang karena pergerakan yang kita inginkan adalah di atas bawah, maka sebenarnya yang harus kita update adalah sumbu Y-nya. Kita tahu kan sumbu Y itu adalah sumbu yang bentuknya vertikal, sedangkan sumbu X adalah sumbu yang bentuknya horizontal. Nah, pergerakan atas bawah itu adalah pergerakan secara vertikal, maka dia adalah sumbu Y. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini di bagian motion mencari pergerakan yang mengatur pada sumbu Y, yaitu change Y by nilai gitu ya, by sesuatu. Change Y by 10. Oke. Kalau nilainya plus, maka dia pergerakannya ke atas. Kalau nilainya minus atau negatif, maka dia ke bawah ya. Sehingga kita bisa menggunakan blok yang sama, tinggal kita duplicate, kita letakkan di sini, sedangkan yang ini bernilai negatif. Kita ubah aja nilainya agar negatif 10. Ya, jadi positif itu pergerakan ke atas, ya, Y positif itu pergerakan ke atas, sedangkan Y negatif itu pergerakan ke bawah. Oke ya. Nah, sekarang mari kita coba jalankan program ini. Apakah sudah bisa seperti yang kita inginkan, burungnya itu bergerak ke bawah dan ke atas gitu ya. Mari kita jalankan. Nah, itu ya teman-teman, ketika saya menekan tombol spacebar dia ke atas. Ketika saya lepas tombol spacebar dia ke bawah. Oke, sehingga kita sudah mengimplementasikan pergerakan burung naik turunnya yang diatur oleh penekanan tombol spacebar. Jadi
Jadi dalam hal ini kita sudah mengimplementasikan conditional state teman-teman ya. Pemilihan kondisi ya. Jika kondisi tombol spacebar dalam keadaan terklik gitu ya, tertekan, berarti true kondisinya. Kalau true, maka yang dieksekusi adalah blok-blok yang ada tepat di bagian if, di bawah if. Sedangkan jika kondisinya false, artinya tidak ada tombol spacebar yang ditekan, maka yang akan dieksekusi adalah blok-blok yang ada di bagian bawah else, gitu ya. Nah, sekarang apa lagi yang harus kita lakukan teman-teman? Kita jalani lagi yuk, sekali lagi. Jika kita lihat, oke deh, burungnya tersebut sudah bisa naik turun sesuai dengan apa yang kita lakukan pada tombol spacebar. Tetapi jika kita lihat sayapnya itu masih diem aja ya. Kita ingin dong sayapnya bergerak gitu ya, seperti layaknya burung pada umumnya gitu. Nah, untuk itu kita bisa lihat di bagian eh, kostum teman-teman, apa saja sih kostum yang dimiliki oleh si burung parrot ini ya. Ternyata burung ini memiliki dua macam kostum teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini kostum A dan B. Kalau kita ubah-ubah, maka kita bisa mendapatkan seperti pergerakan dia sedang mengepakkan sayap gitu ya. Jadi aksi ini harus kita lakukan berulang-ulang agar si burung ini terkesan bergerak sayapnya mengepak gitu ya. Oke, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita ingin setiap saat burung ini mengepakkan sayap, ya. Oleh karena itu, kita bisa tambahkan lagi di bagian sini, di bagian event, ya. Lalu kita tambahkan lagi. Ingat kata kuncinya, kita ingin burung ini mengepakkan sayapnya setiap saat. Oleh karena itu, kita bisa tambahkan forever, ya. Setiap saat, berkali-kali. Berarti forever di sini. Lalu di dalam forever ini, ya kita ingin dia berganti-ganti eh, kostum, kan gitu ya. Kita ingin dia berganti-ganti kostum. Oke, caranya gimana? Caranya kita di bagian looks ini switch custom ya dan switch custom lagi. Nah, kita ingin berganti-ganti dari B ke A, dari B ke A ya. Atau sebaliknya dari A ke B, nggak masalah ya. Yang penting dia bertukar-tukar gitu ya. Nah, mungkin kita bisa coba aja dulu ya biar kita bisa melihat kesalahannya jika yang kita lakukan adalah seperti ini. Mari kita jalankan. Nah itu ya teman-teman. Sayapnya kok nggak bergerak ya? Padahal kita sudah melakukan penambahan dua buah blok. Yang pertama adalah switch to parrot B, yang kedua adalah switch custom to parrot A. Harusnya kan berubah-berubah ya B ke A. Nah, ini sama halnya yang pernah kita lakukan di latihan-latihan sebelumnya bahwa jika animasi itu kita panggil dalam waktu yang relatif bersamaan, ini kan relatif bersamaannya hanya selisih sedikit, yang satu di atas yang satu di bawah gitu. Itu tidak terlihat perubahannya saking cepatnya. Oleh karena itu kita harus tambahin apa teman-teman? Kita harus tambahkan di delay. Delay. Delay itu ini ya, wait for second. Nah, kita tambahkan di sini agar ketika dia ganti B, nunggu dulu sesaat baru ganti A. Seperti itu maksudnya, ya. Lalu di sininya juga. Nah, seperti itu. Ketika di B, tunggu sesaat ganti ke A. Nah, sebelum ke B lagi tunggu sesaat dulu. Nah, seterusnya seperti itu. Oke, mari kita coba jalankan. Apakah sudah seperti yang kita inginkan? Nah, itu ya teman-teman. Kita bisa lihat burungnya mengepak, tapi kepakan sayapnya itu masih terlalu lambat. Ya. Sehingga kita bisa atur kecepatan wait for second-nya ya, jangan terlalu lama. 1 detik itu terlalu lama. Misalkan kita buat menjadi 0,2 dan ini juga 0,2. Oke, kita coba apakah 0,2 sudah menghasilkan gerakan yang ideal gitu ya. Nah, itu. Kalau teman-teman merasa ini masih terlalu lambat, teman-teman bisa atur lagi ke nilai yang lebih kecil, yaitu 0,1. Oke, kita coba ya. Nah, itu 0,1 sepertinya sudah cukup seperti yang kita inginkan. Oke, teman-teman. Sekarang program atau game kita sudah
jauh lebih baik. Kita sudah bisa mengontrol pergerakan burung ini ke atas dan ke bawah dan diiringi dengan kepakan sayap yang sudah cukup baik. Nah, berikutnya kita ingin menampilkan sprite gedung ya. Dan di sini kita tambahkan sprite gedungnya. Ya, teman-teman bisa scroll ke bawah untuk mencari sprite tersebut, yaitu building namanya ya teman-teman kalau nggak salah. Mana ya? Ini saya skip. Oke, kalau gitu saya ketikin aja di sini build. Nah itu ya building. Ambil. Nah ini teman-teman. Building ini teman-teman, kalau kita klik, kalau kita lihat di bagian kostum, dia memiliki macam-macam tipe building ya. Sehingga kita bisa menggunakan salah satu, bukan salah satu ya, building-building yang bergantian ini. Yang pertama kita letakkan di sini biar nanti jadi jalan seperti itu ya teman-teman. Dan di sini kita bisa lihat, balikin dulu ke sini ke kita bisa melihat ya bagian koordinatnya. Ya, kita ingin gedung tersebut muncul pada koordinat 229 atau berapa ya? Awalnya dia muncul di 228 minus 3 gitu ya. Oke, langsung aja kita implementasikan. Jadi kita ingin gedung ini awalnya muncul di titik seperti yang ada di sini. Oke, langsung aja when flag klik, lalu kita pilih motion di bagian sini, go to XY seperti itu. Nah, berikutnya kita ingin gedungnya itu berjalan kan ya teman-teman. Gedungnya berjalan dari kanan ke kiri. Nah, kita bisa menggunakan perintah motion juga. Kita bisa menggunakan perintah. Nah, kita bisa menggunakan perintah uh, pergerakan di sumbu sumbu Y ya, yaitu change X. Change X ada di mana? Ini ya teman-teman. Change X. Karena yang kita inginkan adalah pergerakannya ke kiri, makanya harus kita beri tanda minus. Seperti itu ya, kita enter. Lalu kita jalanin. Nah, agar dia terus berjalan, maka kita harus wrappingnya dalam wrappingnya menggunakan apa teman-teman? Forever gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita jalanin lagi. Itu ya, sekarang gedungnya udah jalan. Kita stop, kalau kita jalankan lagi. Nah, tapi pergerakan gedungnya ini terlalu cepat ya teman-teman. Sehingga nanti takutnya si burungnya itu susah untuk menghindar. Ya. Jadi kita kecilin aja setengahnya jadi minus 5. Lalu kita coba lagi. Nah itu ya, minus pergerakan 5 ini sepertinya cukup ideal gitu ya. Nah kita bisa lihat di sini. Loh kok gedungnya berhenti di situ, nggak muncul lagi yang lain di sini gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mengecek dulu di bagian sini. Ketika gedung ada di sebelah kiri, sudah ujung, udah pol gitu ya. Kita bisa lihat di situ ya teman-teman, posisinya itu ada di minus 226. Ya, ada di minus 226. Sekali lagi, posisi gedung di sini itu ada di X minus 2, 266, maaf ya. 266 dan koordinat Y-nya minus 3. Masih sama seperti yang sebelumnya. Nah, sehingga kita nanti ingin memberikan sebuah perintah agar ketika gedungnya sudah mencapai titik minus 266, kita ingin dia kembali ke titik awal, gitu ya. Ya, kita ingin dia kembali ke titik awal. Sehingga kita bisa tambahkan sebuah pengecekan kondisi seperti ini, gitu ya.
Nah, kita tambahkan di bagian sini yaitu operator. Ya, ketika seperti ini ya. Oh, kita gunakan operator yang sama dengan ini tadi minus 266 ya, minus 266. Dan yang bernilai minus itu apa ya? X-nya ya teman-teman. Jadi sekali lagi kita ingin mencari nilai X-nya. Berarti ke bagian motion. Sorry, motion. Mana motion? Ini ya, motion. Lalu kita cari nilai X posisinya. Posisi X. Nah, sehingga di bagian pengecekan kondisi ini kita akan melakukan sebuah pengecekan ya. Apakah X posisi itu sudah mencapai nilai minus 126 atau belum gitu ya. Kalau belum berarti kita ingin kalau belum kita ingin pergerakannya itu terus dilakukan ya. Tapi jika sudah mencapai minus 266 kita ingin dia dikembalikan lagi ke titik awal. Yaitu yang ini ya teman-teman. Ini kita duplikat aja atau tampil dari sini aja ya. Motion lalu kita ingin dia kembali ke sini. Nah, kita sesuaikan 244 minus 3. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita coba jalankan. Oke, kita jalankan. Nah, itu ya teman-teman. Gedungnya akan selalu kembali lagi ke posisi awal ketika dia sudah mencapai posisi ujung di sebelah kiri. Nah, maaf ya ada suara motor. Ya kita karena ini saya merekamnya di luar gitu ya. Jadi mohon maaf apabila banyak noise. Nah, ini teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya, atau coba kita simulasikan sekali lagi ya. Terutama di bagian gedung ini ya teman-teman. Mungkin ini yang agak sedikit membingungkan. Oke, jadi kita bisa melihat di sini ada dua buah sprite. Yang pertama adalah sprite burung. Semua kode ada di dalam burung. Dan yang kedua adalah sprite gedung atau building. Dan kodenya juga ada di dalam building. Jadi tolong dipastikan bahwa teman-teman memisahkan kode-kodenya tersebut ya. Yang milik burung ya pastikan dia dalam sprite burung. Dan yang untuk building atau gedung pastikan juga dalam gedung. Ya. Nah, kita akan simulasikan teman-teman ketika program dijalankan ya, maka aksi ini akan dijalankan karena baris program ini akan dieksekusi secara sekuensial dari yang teratas sampai yang terbawah. Jadi yang teratas itu adalah go to x 224 minus 3. Artinya dia akan memposisikan gedung ini di posisi awal, yaitu posisi 224 minus 3. 224 minus 3 itu kurang lebih di sini teman-teman. Ya. Jadi dimanapun gedung itu berada, kalau dia di restart programnya dimulaikan lagi dari awal, maka dia akan kembali dulu ke sini. Nah berikutnya, karena dia dieksekusi secara sekuensial, setelah mengeksekusi baris ini ke baris mana? Ke bawah sini ya, yaitu forever. Nah, forever dia akan menjalankan semua blok yang ada di dalam forever ini secara terus menerus. Yang di dalam forever ini akan menemukan baris ini ya, if atau pengecekan kondisi yang bunyinya jika eksposisi sama dengan minus 266 ya. Kita lihat apakah posisi gedung ini ada di minus 266? Tidak ya. Kalau baru dijalanin posisinya masih posisi positif di sini ya, yaitu 224 gitu, belum minus. Dia hanya akan mencapai negatif bila dia semakin ke arah kiri gitu ya. Nah, karena dia masih baru berjalan dan nilainya masih positif, maka kondisi ini bernilai true atau false? Tentu bernilai false ya, karena yang dicek di sini adalah jika posisi X itu sama dengan minus 266. Ternyata posisi X-nya tidak minus, dia masih di sini. Berarti kondisi ini bernilai false. Nah, karena bernilai false, maka yang dieksekusi bukan bagian yang if, tetapi bagian yang else. Ya. Sekali lagi, karena nilainya false, maka
statement ini tidak dieksekusi melainkan diabaikan, dia langsung mencari alternatifnya, yaitu mengeksekusi di bagian bawah else, yaitu change x by minus 5. Artinya dia merubah koordinat x-nya dengan minus 5. Nah, perintah minus 5 itu akan membuat gedung ini bergerak ke kiri sebanyak 5 satuan, teman-teman. Dia akan bergerak. Lalu, karena ini sudah terakhir, ya, dia akan lari kemana bagian eksekusi programnya? Dia akan kembali lagi ke bagian sini, muter terus seperti ini, karena di sini adalah forever gitu ya, sampai bawah muter lagi ke sini. Ya. Apa yang dia cek? Ya dia akan cek lagi apakah sekarang posisinya masih eksposisinya sudah di minus 266 atau belum. Ya karena baru bergerak sedikit ya dia belum minus 266, dia masih di sini. Nah, karena masih false, maka dia akan yang dieksekusi yang bagian ini. Jadi tambah minus lagi dan seterusnya. Selama masih false, dia akan minus lagi, minus 5 bergerak sebanyak 5 kali, 5 satuan. Sampai pada akhirnya dia di sini bernilai minus 266. Nah, ketika sudah bernilai minus 266 eksposisinya, maka dia akan bernilai true, dan jika bernilai true yang dieksekusi adalah di bagian bawah if. Ya, yaitu mengembalikan posisi gedung ke posisi awal. Ini kan sama posisinya. Jadi dia akan mengembalikan gedung ke posisi awal seperti itu. Sedangkan yang ini diabaikan sehingga dia nggak sejenak dia tidak akan bergerak ke kiri, ya, melainkan dia dibalikan ke posisi awal di sini. Setelah dia mengeksekusi ini, apakah dia mengeksekusi ini enggak ya? Dia kembali lagi ke sini, gitu ya. Dan seterusnya dia makanya memberikan kesan bergerak. Gitu ya teman-teman, dia memberikan kesan pergerakan. Nah, tetapi jika kita lihat gedungnya yang itu terus ya, padahal kita ingin gedungnya berubah-berubah karena gedung kita punya banyak variasi itu, teman-teman, ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah setiap kali uh, setiap kali ke block forever, maka gedungnya ini kita ubah di bagian look sini, next custom. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Kita jalankan. Oh, salah ya. Bergeraknya jadi terlalu cepat. Oke, tentu posisinya next customnya bukan di sini ya teman-teman, tapi next customnya ketika dia sudah kembali ke posisi awal ya, biar nggak berubah dengan cepat. Berarti next customnya kita letakkan di sini ya, setelah dia kembali ke posisi awal. Oke ya. Kalau kita coba jalankan, itu ketika sudah berbeda gedungnya, dia sudah next custom. Teman-teman bisa lihat. Nah, tetapi teman-teman ada kalanya ya si gedung ini stuck di sini ya, karena dia tidak bisa mencapai nilai minus 266 karena dia terlalu kecil ya posisinya. Nah, ada baiknya ini kita ganti aja, jangan nilainya jangan minus 266 atau jangan menggunakan sama dengan ya, karena sama dengan ini cenderung susah untuk dipenuhi, karena semakin kecil ke sana nanti dia nilai sama dengannya sudah tidak terpenuhi. Nah, karena itu ada baiknya kita menggunakan tipe kondisional yang lain, yaitu lebih kecil ya, lebih kecil, lalu kita gunakan sini nilai minus, kita ubah aja misalkan 20, oh sorry, minus 220 ya. Kalau yang ini kita kembalikan ke tempatnya, lalu kita gunakan lagi. Oke, kita jalankan. Nah, itu ini sudah berubah. Nah, jadi kita mendapat kesan bahwa burungnya yang berjalan ya. Sedangkan burung yang berjalan gitu ya. Padahal gedungnya yang berjalan. Nah, sebetulnya ini akan lebih bisa menambahkan kesan bahwa burungnya yang bergerak ke kanan apabila backdropnya pun ikut bergerak secara lebih perlahan ke kiri, tapi lebih perlahan, lebih sedikit-sedikit. Tapi sayangnya di Scratch backdrop itu tidak bisa digerakkan kayak teman-teman, karena dia tidak memiliki motion di sini.
sehingga kita tidak bisa menggerakkan backdrop. Yang bisa digerakkan adalah sprite. Oke, nah sekarang yang terakhir, bagaimana cara kita memberikan sebuah apa namanya aksi ketika si burung ini menyentuh gedung maka selesai gitu ya. Itu yang kita inginkan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah yang bisa kita lakukan adalah kita pastikan terlebih dahulu burungnya ini sudah terpilih ya. Lalu kita tambahkan lagi sebuah event di sini teman-teman. Dan kita ingin melakukan sebuah pengecekan terus-menerus apakah burung menyentuh gedung atau tidak. Oleh karena itu kita akan menggunakan forever di sini teman-teman seperti yang sudah karena pemeriksaannya akan terjadi secara terus-menerus. Lalu kita akan menggunakan conditional statement lagi. Hanya saja kali ini tidak menggunakan else ya. Jadi jika si burung menyentuh gedung. Nah, itu ada di bagian sensing bagian sini teman-teman. Jika sprite burung touching atau menyentuh building atau menyentuh gedung ya. Nah, ketika menyentuh gedung apa yang dilakukan yaitu menghentikan seluruh permainan ini yaitu dengan perintah stop all. Seperti itu ya. Mari kita jalankan. Ini masih bergerak gedungnya. Gedungnya, burungnya ya. Lalu ketika menyentuh, nah, selesai. Semuanya berhenti. Nah, kalau kita ingin membuatnya menjadi lebih dramatis, bisa kita tambahkan suara di sini ya teman-teman. Nah, kita akan mencari suara apa ya, suara hewan yang mirip dengan suara burung. Misalkan adalah hmm, ini suara bebek gitu ya, duck. Kita pilih duck. Lalu kita kembali ke code. Nah, sehingga di sini kita bisa jalankan duck-nya yaitu dengan sound start start duck. Oke, sekarang kita coba. Nah, suaranya nggak tampil ya, nggak tampil sampai selesai. Di sini mungkin kita ganti jangan yang ini, tapi menggunakan play sound duck until done. Coba lagi. Ini. Nah, itu ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman yang bisa kita pelajari di project Flappy Bird ini. Mungkin emang ini agak sedikit kompleks gitu karena banyak blok-blok code yang kita gunakan. Dan di sini didominasi oleh blok code conditional statement ya. Mudah-mudahan dengan banyaknya contoh ini teman-teman semakin paham cara kerja dari conditional statement ya dalam sebuah game Flappy Bird. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan jumpa kembali di video tutorial berikutnya dengan contoh-contoh aplikasi yang tentunya lebih menarik ya. Sampai jumpa kembali.